Halo semuanya dan selamat datang. Pernah kepikiran nggak kalau di dalam tubuh kita ini sebenarnya ada sebuah sistem transportasi yang super canggih yang kerja nonstop tanpa kita sadari? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik jalan tol super di dalam tubuh kita ini. Coba deh pikirin sejenak. Gimana caranya sel-sel di ujung jari kaki kita bisa dapat oksigen buat bernapas? Atau sel-sel di otak kita bisa buang sampah metabolismenya? Jawabannya ada di sebuah jaringan logistik yang presisinya itu luar biasa banget. Anggap aja sistem peredaran darah kita ini kayak layanan pengiriman paling canggih sejagat raya. Jauh lebih canggih dari aplikasi manapun. Dia kerja 24 jam 7 hari seminggu tanpa libur. Mastiin setiap sudut kota alias tubuh kita dapat pasokan yang dibutuhin. Jadi secara sederhana, inilah sistem logistik utama tubuh kita. Tugasnya itu vital banget, nganterin semua yang baik-baik kayak oksigen dan nutrisi, terus ngangkut balik semua sampah sisa metabolisme. Tanpa sistem ini, sel-sel kita nggak akan bisa bertahan, bahkan cuma buat beberapa menit aja. Nah, setiap jalan tol super itu kan pasti punya pusat kendali ya kan? Di sistem ini, pusat kendalinya adalah sebuah mesin yang luar biasa kuat dan nggak kenal lelah. Jantung kita. Jantung itu bukan cuma sekedar simbol cinta loh. Ini adalah pembangkit tenaga utama kita. Setiap detaknya itu ngasih dorongan super kuat yang ngirim darah ke seluruh jaringan jalan yang rumit di tubuh kita. Mastiin nggak ada satu rumah atau sel pun yang kelewatan. Dan alur kerjanya, wah ini jenius banget. Coba bayangin ya, darah yang bekas pakai dari seluruh tubuh masuk ke sisi kanan jantung. Dari situ, langsung dikirim cepat ke pom bensin, yaitu paru-paru kita, buat diisi ulang sama oksigen. Begitu tangkinya penuh, darah segar ini balik lagi, tapi ke sisi kiri jantung. Siap buat dipompa dengan kekuatan penuh ke seluruh penjuru tubuh. Siklus yang brilian dan nggak pernah berhenti. Nah, yang lebih menarik lagi, jalan tol super ini ternyata punya dua jalur utama, atau kita sebut dua sirkuit. Dan masing-masing sirkuit ini punya misi yang sangat spesifik. Oke, yang pertama ada sirkuit paru-paru. Anggap aja ini rute pendek dari jantung ke paru-paru terus balik lagi. Misinya cuma satu, tukar karbon dioksida dengan oksigen yang segar. Simple. Terus, yang kedua ada sirkuit sistemik. Nah, ini dia rute jarak jauhnya. Rute ini nganterin darah yang udah kayak oksigen tadi ke seluruh tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi, satu jalur buat isi ulang, satu jalur lagi buat distribusi. Oke, kita udah bahas jalan tolnya, udah bahas mesin pompanya. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya diangkut? Yuk kita lihat lebih dekat lagi kendaraan dan kargo yang ada di dalam darah. Ternyata, darah kita itu adalah sebuah tim yang solid. Lebih dari setengahnya, sekitar 55%, itu adalah plasma. Plasma ini cairan kekuningan yang jadi jalannya itu sendiri. Sisanya, yang 45%, nah ini dia para pekerjanya. Macam-macam sel darah yang masing-masing punya tugas super penting. Dan ini dia tim impian di dalam darah kita. Ada sel darah merah, ini kayak armada truk pengangkut oksigen. Lalu ada sel darah putih, ini pasukan keamanan yang patroli non-stop buat ngelawan kuman atau penyusup lainnya. Terus, ada keping darah, ini tim perbaikan darurat super cepat, yang langsung nambal kalau ada jalan berlubang alias luka. Keren banget kan? Tentu saja, sistem yang sekompleks ini nggak selamanya berjalan mulus. Pasti ada risikonya. Apa yang terjadi kalau ada masalah lalu lintas di jalan tol super ini? Dan yang lebih penting lagi, gimana cara kita merawatnya? Kemacetan di sini tuh bisa macam-macam bentuknya. Misalnya hipertensi, yaitu pas tekanan di dalam pipa atau pembuluh darah kita terlalu tinggi. Atau bisa juga ada hambatan jalan kayak aterosklerosis, di mana lemak numpuk di dinding arteri dan bikin jalurnya jadi sempit. Keduanya ini jelas bahaya banget buat kelancaran lalu lintas darah. Tapi kabar baiknya adalah kita punya kendali yang besar banget atas kesehatan jalan tol ini. Solusinya seringkali adalah hal-hal yang udah kita tahu. Olahraga teratur bisa bantu ngatasin tekanan tinggi, diet yang seimbang bisa mencegah penyumbatan, dan ngelola stres bisa ngurangin beban di seluruh sistem. Jadi, pilihan gaya hidup kita itu kunci utamanya. Nah, untuk menutup pembahasan kita, mari kita lihat betapa luar biasanya skala sistem ini. Coba siapin diri Anda, karena angka-angka yang akan kita lihat ini benar-benar mencengangkan. Kutipan ini benar-benar pas banget ya. Ini ngingetin kita kalau ada sebuah keajaiban, sebuah alam semesta yang kerja tanpa henti dan tanpa suara di dalam tubuh kita setiap detiknya. Sesuatu yang sering banget kita anggap remeh. Coba deh, lihat angka ini, 100.000 lebih. Itu adalah jumlah rata-rata jantung kita berdetak dalam satu hari.
Bayangin, pompa perkasa itu kerja lebih dari 100.000 kali setiap hari. Tanpa kita suruh, tanpa istirahat, cuma buat mastiin semua pengiriman di tubuh kita sampai tepat waktu. Dan sekarang fakta yang menurut saya paling gila. Kalau semua pembuluh darah kita, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, disambungin dari ujung ke ujung, panjangnya itu bisa mencapai 100.000 kilometer. Itu cukup buat ngelilingin bumi lebih dari 2 kali. Gila kan? Semua jaringan jalan tol raksasa itu ada, terkemas rapi di dalam tubuh kita masing-masing. Jadi, setelah kita tahu betapa luar biasanya sistem ini, betapa kerasnya dia bekerja untuk kita, pertanyaan ini jadi relevan banget kan? Bukankah sudah saatnya kita memberikan perhatian lebih dan merawat jalan tol super pribadi kita ini dengan baik? Terima kasih banyak sudah menyimak.